dilakukan bergabung menjadi pemantau pemilu atau pilkada, serta dapat bergabung dalam Bawaslu jika sudah cukup umur. Dan menindaklanjuti kecurangan tersebut bisa dilakukan, penyelenggara tersebut hak dari penyelenggara itu sendiri. Jadi saya belum berhak. Terus yang kasus ketiga, kasus kelima, tindakan hukum yang dilakukan oleh wali kota dan wakil wali kota Benar 7 sebagai kepala daerah telah melanggar aturan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 31 ayat 3 junto pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berbunyi larangan menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan tanggal penetapan pasangan calon terpilih. Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut yang menggunakan kewenangan program dan kegiatan memberikan sembako dan telah menempelkan logo atau gambar wali kota dan wakil wali kota Benar 7 yang seharusnya itu menjadi program yang diberikan pemerintah pada masyarakat kecil. Larangan seperti yang sudah saya jelaskan menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum. Sudah kami tangkap intinya, ya. Terima kasih banyak sudah menyampaikan pendapatnya. Kemudian untuk yang kedua kami berikan kesempatan kepada Ibu Miliova Latekai dari Kota Ambon. Silakan Ibu, waktunya 6 menit untuk menyampaikan 3 studi kasus masing-masing bagian. Langsung kali ini kami persilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan mengenai kasus pertama tentang bansos kepada masyarakat yang di mana kepala daerah mencantumkan logo atau logo untuk kepada masyarakat. Jadi di sini menurut saya bansos yang diberikan oleh kepala daerah kepada masyarakat itu merupakan kampanye terselubung. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di sini sudah tercatat dalam undang-undang di mana dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pilkada ini sudah menyatakan bahwa di sini terdapat 4 unsur, di mana unsur yang pertama yaitu di mana subjek yaitu kepala atau wakil kepala daerah. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua yaitu kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang di sini unsur yang ketiga yaitu di mana dilakukan selama 6 bulan atau sebelum penetapan calon. Jadi di sini 3 unsur ini sudah terpenuhi untuk apabila kita mengatakan bahwa ini sudah termasuk dalam unsur pidana, tapi hanya salah satu unsur saja yang belum terpenuhi, yaitu pada unsur yang keempat, yaitu belum adanya penetapan calon. Jadi belum ada pasangan calon, penetapan pasangan calon, sehingga pihak dari Bawaslu mau katakan bahwa ini termasuk tindakan pidana, belum terrealisasi seperti itu. Kemudian untuk pemberian bansos kepada masyarakat ini juga merupakan suatu pelanggaran seperti itu. Waktunya 4 menit lagi. Kemudian untuk ya silakan dilanjutkan Ibu. Waktunya 4 menit lagi. ya, halo. Ya, silakan lanjutkan Ibu. Ya, baik. Kemudian di mana di sini tindakan saya sebagai kader partisipatif di sini saya mengatakan bahwa kita harus terus mengawal proses pemilu atau pilkada yang berlangsung. Di mana di sini dari pihak Bawaslu atau KPU dalam penetapan untuk tanggal kapan akan terjadinya pemilihan, sekalipun belum ada tercantum tanggal atau kapan terjadinya proses pemilu tersebut,
kita harus terus mengawal akan proses yang terjadi. Karena di sini pengawasan partisipasi masyarakat dalam hal pemilu ini akan menjaga proses kualitas akan pemilu, seperti itu. Untuk studi kasus yang kedua dan kelima, Ibu, kami persilakan, waktunya 3 menit lagi. Untuk studi kasus yang kedua, di mana untuk netralitas materi yang kedua yaitu tentang netralitas. Jadi di sini untuk wujud pemilu yang demokratis adalah salah satu wujud, yaitu netralitas dan profesional penyelenggara pemilu. Jadi di sini dengan tidak adanya ketidaknetralan dari penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya, di sini menyebabkan rendahnya kualitas pemilu, seperti itu. Di mana di sini contohnya ada memanipulasi proses, setiap proses pemilu atau hasil pemilu, seperti itu. Jadi dampak dari netralitas ini yaitu ketidakpercayaan publik, seperti itu. Jadi ketidakpercayaan publik atau masyarakat kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu atau KPU, seperti itu. Kemudian bagaimana peran saya sebagai kader partisipasif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, yaitu saya harus menyampaikan kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memotivasi, memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan pemilu ini. Jadi di sini supaya masyarakat tidak bertanya-tanya kenapa sampai harus terjadi seperti ini, terus kenapa jangan sampai ada yang unsur ketidakpercayaan dari masyarakat, seperti itu. Oke, kemudian studi kasus kelima, Ibu, 1 menit. Silakan. Sisanya. Kemudian untuk materi yang ketiga, yaitu yang kelima, tentang pemberian bansos ini berpotensi kepada ilustrasi money politik. Jadi di sini dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 3 Junto Pasal 188. Jadi di sini dalam pasal tersebut ini bisa dikatakan bahwa merupakan pelanggaran, dikarenakan ada 2 unsur, yaitu unsur pidana sama unsur administrasi. Jadi di sini juga Bawaslu tidak serta-merta dapat melakukan penindakan. Jadi ini merupakan kelemahan juga, titik kelemahan juga untuk Bawaslu untuk menentukan bahwa ini merupakan tindak pidana atau bukan, seperti itu. Karena dari pasal 71 ayat 3 ini, kita lihat untuk hanya 3 unsur saja yang terpenuhi, seperti itu. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Mei atas tanggapan dan juga jawaban yang sudah disampaikannya. Kemudian selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Rifandi Syarif Henamuli dari Maluku Tengah untuk menyampaikan tanggapannya. Oke, udah keluar ya? Jadi kami lanjutkan kepada Bapak Arman dari Kabupaten Guru. Waktunya 6 menit Pak untuk 3 kasus yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Kami persilakan. Maaf audionya. Ya, Bapak Arman, mohon maaf audionya. Oke, silakan Pak. Mohon izin untuk kasus yang nomor berapa? Soal baru join ini kasus yang nomor berapa? 5 Pak. Silakan tanggapannya. Baru jaringan agak susah di sini Pak. Ya, silakan Pak. Kasih yang lain dulu Pak. Oh, oke. Saya baru join, agak jaring agak susah juga di sini tuh. Oke, siap Pak. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Saiful Muhammad Irfan dari Kabupaten Guru Selatan. Jaringan ternyata kurang bagus juga. Kemudian kami berikan kesempatan kepada Bapak Irham Bugis dari Kepulauan Aru. Silakan Pak, waktunya 6 menit untuk menyampaikan 3 kasus yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Ya, silakan Pak, sudah.
Dengar ya? Oke. Ya. Jadi saya langsung saja, tidak usah ilustrasinya, langsung ke fakta hukum. Jadi untuk studi kasus yang pertama, itu terdapat bantuan sosial yang dipasang gambar kepala daerah yang berseragam tapi mengatasnamakan pribadi. Jadi menarik di kasus 1 dengan kasus 5 ini beda-beda tipis. Hanya saja kalau di sini Maluku bilang kasus 1 dia main halus, sedangkan kasus 5 ini agak kasar. Jadi kalau melihat fakta hukumnya, yang kedua, kepala daerah dimaksud pada poin 1 merupakan kepala daerah yang akan maju. Dia merupakan petahana. Yang ketiga, bantuan sosial kepala daerah mengatasnamakan pribadi. 4, tahapan pilkada belum sampai pada penetapan pasangan calon. Pertanyaannya, apakah bantuan sosial kepada masyarakat yang dipasang gambar kepala daerah merupakan kampanye terselubung? Ya, kalau pertanyaannya kampanye terselubung, maka itu jelas kampanye terselubung. Bisa dikaitkan dengan pasal 71 ayat 3 di Undang-Undang 10 nomor 16 2016. Yang kedua, apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut atau tidak? Ya, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Hanya saja Bawaslu belum bisa melakukan penanganan pelanggaran karena belum adanya penetapan calon oleh KPU. Yang ketiga, sebagai pengawas politik apa yang saudara lakukan? Sebagai pengawas politik, tentunya saya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik untuk tidak terbuai dengan kampanye-kampanye terselubung tersebut. Kasus yang kedua, saya percepat, waktunya hanya 6 menit. Ya, faktor yang mempengaruhi kerawanan pemilu. Jadi, identifikasi modus-modus kecurangan yang berpotensi. Jadi, modus-modus kecurangan yang berpotensi melibatkan penyelenggara pemilu, baik dari tingkat kecamatan hingga tingkat bawah. Itu yang pertama, adanya penyelenggara pemilu yang melakukan pembiaran terhadap kecurangan. Misalkan dia menutup mata terhadap sekutunya atau keluarganya yang melakukan pelanggaran, sedangkan orang lain ditindak. Itu merupakan salah satu modus penyelenggara tingkat bawah, melakukan pembiaran terhadap kecurangan yang terjadi di depan mata. Dia mencari tim sukses yang terselubung atau bayangan, misalkan dalam proses pekerjaan profesinya sebagai penyelenggara, tetapi dalam lingkupnya berbaur dengan masyarakat, dia melakukan kampanye-kampanye terselubung untuk memojokkan atau mendiskreditkan calon-calon tertentu. Yang kedua, bagaimana dampak dari ketidakhadiran penyelenggara pemilu? Jadi dampak dari ketidakhadiran penyelenggara pemilu bahwa masyarakat akan kehilangan trust, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu yang dianggap sebagai benteng terakhir penegak demokrasi. Terus berikutnya terhadap demokrasi dan pemilu secara khusus. Kalau pemilu secara khusus, maka pemilu itu akan dianggap sebagai pemilu yang tidak sah di mata publik, dan pemilu itu sendiri akan terlegitimate di mata publik. Yang ketiga, sebagai kader pengawasan, apa yang harus dilakukan untuk mencegah, mengontrol, dan menindaklanjuti kecurangan tersebut? Tentunya sebagai kader pengawasan, turut serta berpartisipatif, membantu Bawaslu dalam proses kecurangan penyelenggara tingkat bawah. Misalkan kita melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan sampai tingkat di bawahnya. Dan mengedukasi masyarakat tentunya. Kasus yang kelima, menarik ini hampir sama dengan kasus 1, hanya saja memang ini agak kasar. Kalau mau bilang ini jelas-jelas sudah sangat bertentangan dengan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang 115. Jadi di situ kan dikatakan bahwa petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk kegiatan pemilihan 6 bulan sebelum masa jabatannya. Yang jadi pertanyaan, PKPU-nya belum keluar, jadi kita belum tahu masa jabatannya PKPU ditetapkan di tanggal berapa. Jadi kalau pertanyaannya di sini, apakah wali kota Benar 7 melanggar atau tidak melanggar? Jawabannya adalah melanggar. Jelas-jelas ini melanggar pasal 71 ayat 3 junto pasal 88. Jadi sanksinya bisa didiskualifikasi oleh KPU. Saya pikir begitu, bahkan pidana. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ilham Lubis dari Kepulauan Aru. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Bapak Arman dari Kabupaten Buru, Pak. Satu main kasar, satu main lembut. Ya langsung keluar. Di sini. Oh, oke, ada jaringan ternyata ya. Dari peserta yang sudah terlibat dengan web diskusi ini sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing terkait dengan studi kasus nomor
1, studi kasus nomor 2, dan studi kasus nomor 5. Apa ya? Satu orang. Kemudian kami berikan Normal kesempatan kepada Bapak Ismail Nataludin, Pak, untuk menanggapi jawaban dari setiap peserta. Kami persilakan, Pak. Dembur, keluar lah. Lagi. Bilang Paris yang itu. Pak Ismail, mohon maaf, audionya Pak belum, masih di mute Pak. Audionya Pak, mohon maaf. Sebelah kiri bawah yang warna merah tuh Pak. Tekan mikrofon. Oke, ya. Ya. Oke. Kan, Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Menarik, sudah mendengar 3 paparan dari Saudari Diva Agustina, kemudian Mete Kova Latekai, dan Irham Bugis. Saya lihat bahwa paling tidak dari paparan dengan waktu yang sangat terbatas, mereka sudah bisa menjelaskan secara gamblang apa yang dikehendaki oleh kasus dimaksud dan bagaimana tindak lanjut atau langkah-langkah yang akan mereka tempuh sebagai kader pengawas pemilu. Nah, ada beberapa catatan saya kira. Pertama, untuk Saudari Diva Agustina, menarik secara komprehensif memang telah digambarkan mulai dari kasus 1, kemudian kasus 2, dan kasus 3, bahkan dengan penjelasannya yang sangat detail ya. Tapi ada satu hal yang mestinya menjadi perhatian ketika kita bersepakat bahwa pada kasus 1 terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi, yaitu belum adanya penetapan pasangan calon. Tetapi ketika kita bicara soal proses penegakan hukum, maka sesungguhnya ketika sebagai Bawaslu tentunya, sebagai Bawaslu, mereka memang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan memproses. Tetapi pada aspek tertentu ada persoalan di mana yang bersangkutan telah betul-betul melakukan pelanggaran, di mana sebagai pejabat negara dia memanfaatkan wewenangnya dengan memanfaatkan bantuan negara untuk kepentingan pribadi. Ya. Nah, ini ada problem di sini. Problemnya tentunya selain dari Bawaslu, saya kira bagaimana kemudian Anda mencermati peran Gakumdu. Ya. Apakah ini sudah kita bisa bicara soal peran Gakumdu di sana, bahwa pelanggaran pada ketentuan pasal 71 ayat 3 disebutkan batas waktunya 6 bulan, tidak boleh melakukan apapun berkenaan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan ketika kita hitung 6 bulan dari sekarang, mungkin juga sampai Desember, kalau ketika penetapan pemilu pada pilkada nanti di bulan Desember, walaupun belum pasti ya, tetapi menghitung sampai dengan bulan Desember saya kira belum cukup memang 6 bulan, tapi paling tidak sekarang apa langkah yang harus dilakukan menurut saudara terkait dengan jenis pelanggaran memanfaatkan wewenangnya itu untuk kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan mencalonkan diri sebagai wali kota atau calon wali kota. Saya kira itu yang ingin saya dapati dari Saudara Diva Agustina. Kemudian untuk Metekovi Letekai, saya kira cukup baik apa yang telah saudari paparkan. Tapi saya ingin cermati satu hal. Ketika kita bicara bahwa netralitas penyelenggara itu dapat berdampak pada rendahnya kualitas pemilu. Nah, salah satu akibat dari rendahnya kualitas pemilu itu bisa macam-macam. Salah satu diantaranya ada ketidakpuasan masyarakat. Ketika netralitas penyelenggara pemilu itu tidak benar, tidak netral, tidak profesional, lalu masyarakat kemudian tidak puas dan itu bisa berdampak kepada kekacauan massal. Nah, bagaimana sesungguhnya ketika itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh Anda begitu sebagai kader supaya bahwa menjaga supaya paling tidak peran kita
memberi support, memberi kontribusi supaya tidak terjadi pelanggaran semacam itu. Saya kira itu untuk kemudian untuk yang ketiga Saudara Irham Bugis, saya kira juga cukup gamblang ya, dia bisa memanfaatkan waktu yang tersedia dengan baik. Nah, ada satu pertanyaan juga mungkin sama dengan yang kedua tadi, Mete Coffee. Tapi ketika Anda menyebutkan bahwa penyelenggara bisa menjadi tim ses terselubung, ya. Nah, berarti di sana unsur netralitas penyelenggara itu kemudian menjadi hilang. Integritas penyelenggara itu menjadi hilang. Harusnya yang bersangkutan dilaporkan untuk tidak menjadi penyelenggara. Gitu kan? Nah, itu tadi belum Anda explore dengan benar, dengan baik. Kemudian apa yang harus Anda lakukan begitu? Ketika melihat kasus seperti ini, Anda tahu ada informasi, nah apakah itu harus dibiarkan? Lalu, satu hal yang menarik sungguhnya ketika Anda menyebut pemilu itu bisa dianggap tidak sah, hanya karena tidak netralitasnya penyelenggara. Ya, tadi saya sempat mendengar, Anda sampai pada satu kesimpulan bahwa jika terjadi penyelenggaraan pemilu dengan penyelenggara yang tidak netral, dapat dianggap pemilu itu tidak sah. Saya ingin tahu, bagaimana kemudian Anda bisa menyimpulkan dari kasus seperti itu, Anda kemudian menyebutkan bahwa kemudian menjadi tidak sah. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih Pak Reji, Pak Bair, Pak Tom, dan Pak Poli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ismail atas tanggapannya. Kemudian kami berikan kesempatan kepada Bapak Thomas untuk menanggapi dari studi kasus yang telah diberikannya itu kasus nomor 5. Baik, silakan Pak. Iya, terima kasih Saudara Reji. Lagi kesempatan yang diberikan. Saya hormati pimpinan Pak Puri, Pak Bayan Bujuti, sumber eksternal, Pak Is, rekan dan peserta sekolah kader yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Selamat siang. Pertama bahwa saya sebenarnya mesti harus mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Saudara Reni tadi. Jadi kehadiran kita sebagai pimpinan seharusnya kan bukan terbatas pada bagaimana menanggapi atau membuat apa yang menjadi tanggapan terhadap kasus yang telah didiskusikan oleh peserta. Tapi bagi studi kasus yang tadi percakapan ada 3 studi kasus yang mestinya juga kita harus merangkum secara bersamaan di sana. Kalau mempengaruhi bisa karena karena itu tidak secara parsial satu persatu beserta saya harus mengangkat, tapi saya bagaimana merangkum semua jawaban yang telah dikemukakan oleh 3 peserta yang secara aktif tadi telah menyampaikan pendapat terhadap studi kasus yang telah dibagikan oleh para pimpinan. Pertama begini, ada 2 kasus yang tadi disentil oleh Saudara Ilham Bugis dari Agus, bahwa kasus yang diangkat menjadi satu peristiwa hukum yang sama, yang katanya beda-beda tipis, memang demikian adanya. Dan sebelum saya masuk untuk menguraikan apa yang menjadi tanggapan saudara-saudara secara keseluruhan, saya perlu sampaikan kepada saudara-saudara tidak serta-merta apa yang disampaikan bagi saya terhadap studi kasus itu belum tentu adalah benar apa yang disampaikan. Itu maksudnya apa? Untuk menguji kemampuan sikap kritis saudara-saudara untuk bisa juga mengkritisi apa yang dibagikan oleh para pimpinan. Kalau mengikuti studi kasus saya itu kan pokok bahasan besar itu keluar dengan politik uang. Sementara Ibu Tuti punya peristiwa yang sama dengan mengutip pasal 71 ayat 3. Itu dengan judulnya adalah kampanye terselubung. Nah, mari kita membedah secara bersama-sama, secara kritis terkait dengan penerapan pasal dalam ketentuan undang-undang itu. Apakah benar pimpinan membagikan studi kasus ini sudah tepat penerapan pasal? Pertama, saya memulai dengan saya. Bahwa pasal 71 ayat 3 itu bukan isu berkaitan dengan politik uang sebenarnya. Walaupun juga berpotensi ke sana.
Tapi isu itu kalau kita menggunakan pasal 71 ayat 3 itu adalah penyalahgunaan kewenangan. Bagaimana penyalahgunaan kewenangan menggunakan program dan kegiatan pemerintah untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Dari analisis unsur beberapa peserta tadi, secara keseluruhan sudah menyampaikan bahwa belum ada terpenuhi unsur. Yang pertama berkaitan dengan unsur pasangan calon, karena sehubungan dengan kasus posisi yang ditawarkan oleh saya, itu kan ada terhentinya tahapan pemilihan, sehingga kita mau menghitung 6 bulan larangan untuk tidak boleh menyalahgunakan kewenangan, program kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon itu kan mesti harus startnya dari penghitungan kapan 6 bulan itu penetapan pasangan calon dulu. Memang benar, kalau itu terhenti dan tahapan sekarang belum ada penetapan pasangan calon. Nah persoalannya kan kalau diskusi kita ini tidak pernah akan tuntas-tuntas karena melibatkan kepala daerah, melibatkan Kemendagri untuk bagaimana mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah untuk kepentingan pencalonan, untuk kepentingan kontestasi politik yang diikuti nanti. Nah persoalannya begini bahwa ternyata kita berdebat soal pemenuhan unsur, tapi kita lupa konteksnya adalah perbuatan yang dilarang itu dalam tingkat waktu kapan. Karena dalam realitas penanganan perkara tindak pidana pasal 71 ayat 3 Yunto pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 2004 dengan perubahan keduanya, seiring juga dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 2020, itu bahwa kita lebih banyak menitik beratkan pada persoalan pemenuhan unsur pasangan calon. Katakanlah bahwa kemudian misalnya perbuatan itu dilakukan pada saat sudah hari penetapan pasangan calon, ya kan? Saat penetapan pasangan calon, apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak? Agar dalam rangka memenuhi unsur itu. Ini problem mendasar di dalam kerangka hukum pemilu kita, atau kerangka hukum pemilihan, yang tidak didesain seideal mungkin untuk bagaimana menjerat para pelaku pelanggar pemilihan itu, tapi mereka memberikan kelonggaran-kelonggaran sehingga ada penafsiran yang bersayap di sana. Dan ini yang tidak efektif dalam pelaksanaan. Kita mencoba untuk menghadirkan beberapa ahli hukum pidana dalam diskusi-diskusi internal Bawaslu untuk bagaimana memecahkan problem ini, dan pada akhirnya kesimpulan pasal 71 ini tidak akan efektif walaupun sudah penetapan pasangan calon nanti. Karena apa? Perbuatannya itu harus 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Kalau ketika sudah penetapan pasangan calon, berarti alokasi waktu yang dilarang 6 bulan itu sudah terlewati. Jadi sebenarnya jawaban yang mestinya harus dikritisi di sana. Walaupun memang musuh, ada upaya yang dilakukan oleh berbagai pemerhati pemilu, bagaimana mendorong supaya agar kiranya Bawaslu memainkan peran. Karena salah satu penegakan hukum pemilu bukan hanya dengan menerima laporan, tapi juga dengan temuan dugaan pelanggaran. Pintu masuknya dengan menggunakan temuan itu juga tidak akan efektif. Karena apa? Rangkaian peristiwa itu akan disusun sejak perbuatan itu dilakukan sebelum adanya penetapan pasangan calon. Lalu kemudian seketika itu terhenti, ketika itu terhenti dengan menunggu penetapan pasangan calon yang tadi saya sampaikan, akan tidak efektif. Karena perbuatan yang dilarang itu cuma dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Setelah penetapan pasangan calon, perbuatan itu juga dianggap tidak dilarang sebenarnya. Itu kelemahan undang-undang, rumusan undang-undang pasal 71 itu yang tidak ideal di sana. Dan kita sudah mencoba untuk mendiskusikan dengan berbagai kalangan akademisi, guru besar hukum pidana pemilu sebenarnya Pak Topo Santoso, Profesor Topo Santoso juga, yang juga menghadirkan salah satu guru besar hukum pidana juga yang kemarin menjadi ahli di dalam persidangan PHPU Mahkamah Konstitusi itu, Pak Prof. Yadi sebenarnya. Mereka menyampaikan ini memang agak susah pasal ini diterapkan secara efektif. Nah, tapi sebagaimana yang dijabarkan oleh mereka ini kan dalam pengertian pasangan calon. Cuma kita tidak konsen pada bagaimana perbuatan itu dilarang dalam kurun. Jadi perbuatan itu dilarang cuma dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, itu mesti kita harus hati-hati di sana melihat pemenuhan unsurnya. Gitu.
Kalau kemudian sudah ada penetapan pasangan calon misalnya, baikkan. Lalu kemudian perbuatan itu apakah bisa diteruskan karena alasan yang tadi dijelaskan oleh teman-teman PTKI, saudara Diva dan saudara Ilham tadi. Apakah itu bisa diteruskan sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan pasal 188 atau ketiga? Kita bisa terpenuhi unsur karena perbuatan itu terjadi setelah batas waktu yang dilarang itu telah terlewati. Saya pikir jawaban itu bisa. Nah, judul yang saya kritisi tadi sebenarnya bukan politik uang, hal itu penyalahgunaan kewenangan. Tapi saya sengaja juga mencantumkan itu untuk melihat sikap kritis dari teman-teman. Hal yang sama terhadap isu dari Ibu Putri punya tadi. Peristiwa pun kan sama nih. Kalau kita mempelajari. Makanya disebut oleh saudara Ilham tadi, bahwa itu kan beda-beda tipis. Memang benar. Tapi apakah itu kampanye terselubung dengan menggunakan pasal 71 ayat 3 juga keliru gitu. Kalau kampanye terselubung, kita menggunakan ketentuan pidana pasal 187. Dilarang untuk melakukan kampanye di luar jadwal. Karena kampanye terselubung itu kan sama dengan kampanye di luar jadwal. Jadi dia punya aktivitas kegiatan untuk meyakinkan pemilih, misalnya dengan menawarkan program, visi misi, agar bisa memilihnya, atau yang dimaksudkan dengan kampanye, pengertian kampanye dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 dengan perubahannya itu, di sana itu harus terpenuhi unsur kampanye dulu. Nah, persoalan memang teman-teman begitu mampu mencoba menjawab secara benar bagaimana kemudian tahapan kampanye ini kan belum dimulai. Ya kan? Perdebatan kita khususnya Bawaslu selama ini soal pemaknaan kampanye di luar jadwal, ya bukan soal menunggu adanya tahapan dulu. Kita punya pikiran sama dengan teman-teman kader hari ini. Kita menginginkan adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Tidak bisa satu pihak pun diuntungkan dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, dia melakukan pembagian sembako dengan menempel atau memasang logo foto yang nanti kemudian akan menjadi pasangan calon. Nah, soal nanti kita berdebat bahwa bagaimana pemenuhan unsur pasangan calon itu juga akan mengarah kepada bagaimana unsur itu terpenuhi. Kalau belum ada penetapan pasangan calon, itu juga salah satu unsur ketika tidak terpenuhi, maka seluruh unsur itu tidak bisa dibuktikan. Berarti tidak boleh diproses sebagai sebuah delik yang sempurna. Nah, itu yang masih harus dipahami teman-teman. Tapi kalau kita bicara kampanye di luar jadwal atau kampanye terselubung, itu sebenarnya kan lebih tepat penerapan pasalnya kan di dalam pasal 157. Nah, ini yang mesti harus dipahami oleh teman-teman semua, karena betul peristiwa yang kita angkat sebagai dugaan pelanggaran, tapi kalau sama dalam menerapkan pasal, tentu tidak akan efektif juga dalam penegakan hukum. Nah, ini yang mesti harus dipahami teman-teman. Yang ketiga, bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi dalam kaitan dengan persoalan tentang integritas, netralitas penyelenggaraan pemilu untuk mengukur kualitas, memang itu sebuah hal yang mutlak harus dijamin oleh penyelenggara. Karena berawal dari penyelenggara lah demokrasi itu bisa terjamin. Karena kalau kemudian seluruh elemen, seluruh pihak, baik itu peserta pemilihan, masyarakat pemilih, boleh menjaga, boleh mentaati aturan, tapi kalau penyelenggara sendiri tidak punya netralitas, tidak memiliki integritas, berarti pemilu itu tidak akan dijamin kualitasnya. Karena berawal dari penyelenggara pemilu yang berintegritas bisa melahirkan hasil pemilu atau pemilihan itu yang berintegritas. Itu mesti berawal dari sana dulu. Oleh karena itu bagaimana rekrutmennya harus menjadi perhatian penting kita bersama. Teman-teman yang juga sebagai pemerhati kepemiluan, teman-teman kader yang nanti juga akan mengambil bagian bersama-sama dalam kehidupan masyarakat sosial, yang bisa juga membangun kesadaran kolektif untuk bagaimana mengawal itu. Yang pertama haruslah dikawal dulu penyelenggara ini, punya netralitas atau tidak. Karena kecurangan itu berawal dari penyelenggara. Kita harus fair di sana. Kalau penyelenggara tidak membuka ruang untuk ada transaksional terjadi, bagaimana mungkin hasil pemilu itu bisa mengalami perubahan? Mereka tidak punya akses. Yang punya administrasi pemilu itu penyelenggara, khususnya penyelenggara teknis, tapi udah jajarannya. Bagaimana kemudian berita acara sertifikat penghitungan suara itu bisa mengalami perubahan kalau tidak diberikan akses
atau mereka sendiri penyelenggara itu yang terus serta melakukan perubahan terhadap berita acara dan sertifikat acara. Sehingga hasil pemilu itu bukan lagi hasil pilihan rakyat, tapi hasil pilihan penyelenggara. Ini yang tidak bisa kita biarkan kondisi ini terus terjadi, dan fungsi-fungsi kita untuk mengontrol. Bagaimana teman-teman memberikan edukasi, itu adalah cara yang tepat yang dijelaskan oleh teman-teman. Bagaimana kita membangun kesadaran kolektif bersama untuk kita mengawal. Jadi pengawalan terhadap penyelenggaraan pemilu secara partisipatif ini bukan hanya sebatas ini, tapi kita melihat ada kesalahan pelanggaran yang terjadi, kita juga dengan aktif melaporkan. Kalau tidak sebagai pelapor, paling kurang sebagai informan, menginformasikan kepada penyelenggara ini loh ada peristiwa yang patut diduga. Nah, dari informasi awal itu, kita punya tanggung jawab untuk melakukan penelusuran itu lanjut terkait dengan kebenaran informasi itu. Apabila itu terjadi dan benar dapat dibuktikan, kita menjadikannya sebagai temuan. Kalau teman-teman memikirkan misalnya ada kan alasan-alasan tertentu pelapor ini tidak bisa untuk melapor karena takut ancaman keselamatan, ya bisa diserahkan kepada pengawas yang penting menginformasikan. Saya kira itu sebagai tambahan untuk kasus yang dari Popeye. Tapi saya dengan Ibu Tuti punya peristiwa hukumnya sama, memang benar. Tapi kita dalam penerapan pasal sebenarnya kan keliru. Nah itu yang kita punya harapan untuk harus ada kritikan. Jadi judul besar saya itu salah, sengaja disampaikan politik uang. Tapi teman-teman menjabarkan seakan-akan politik uang, tapi pasal yang digunakan adalah penyalahgunaan kewenangan. Politik uang pasalnya berbeda. Nah itu begitu pula dengan Ibu Tuti punya pasal yang berkaitan kampanye di luar jadwal. Kalau pemidanaannya bukanlah berhubungan dengan pasal 71. Pasal 71 ayat 3 itu atau pasal 71 seterusnya lebih banyak berbicara tentang penyalahgunaan kewenangan. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Thomas atas tanggapan dari jawaban peserta. Kemudian kami berikan kesempatan kepada Bapak Subair, Pak, untuk memberikan tanggapan. Kami persilakan. Terima kasih, Kang Regi. Saya sebenarnya masih berharap Pak Thomas melanjutkan karena bagi saya itu materi yang penting untuk materi khusus. Iya, materi khusus. Saya kalau Pak Thomas bicara hukum, saya selalu terpesona. Baik, melanjutkan jawaban dari peserta tadi. Saya hanya ada 3 peserta ya, Kang Regi ya. Ya. Tapi saya mengatakan seperti ini, selama ini partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilihan kebanyakan hanya diukur dengan datang ke TPS mencoblos. Yang kemudian kita sebut sebagai tingkat partisipasi, misalnya di 2019 80%, kemudian untuk 2020 KPU menargetkan 77,5%. Itu adalah sebenarnya kedatangan peserta pemilih hak pilih ke TPS. Padahal sesungguhnya partisipasi masyarakat yang diharapkan oleh Bawaslu itu lebih dari itu. Yaitu ikut melakukan kontrol atau pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu atau pemilihan. Nah, tadi kelihatan dari jawaban peserta, sudah ada beberapa identifikasi soal modus-modus kecurangan di TPS, di tingkat TPS, di kecamatan. Meskipun menurut saya itu masih sangat kurang dibanding jumlah atau modus yang begitu banyak dan terus berkembang, yang kata kuncinya tadi kata Pak Thomas itu sebenarnya dilakukan atau pasti dilakukan oleh penyelenggara. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa modus kecurangan yang sudah nyata di depan mata, yang begitu banyak itu terulang terus-menerus sepanjang pemilihan dan sepanjang pemilu? Di mana sebenarnya masalahnya? Kita tahu bahwa penyelenggara pemilu dari RI sampai ke tingkat pengawas TPS sampai ke KPP itu sudah dilantik, disumpah untuk bekerja secara berintegritas, jujur, adil, dan mandiri. Lalu kenapa ini terus terulang? Kita tidak bisa menyalahkan peserta atau masyarakat ketika terjadi pelanggaran di TPS, karena akses terhadap kertas suara, terhadap rekapitulasi dan sebagainya, itu adalah akses yang hanya dimiliki oleh penyelenggara.
Nah, saya merasa itu yang kurang dari peserta soal bagaimana upaya atau apa yang bisa dilakukan selaku kader untuk paling tidak meminimalisir terulangnya modus-modus ini ke depan. Kalau menghilangkan mungkin susah. Mengapa kemudian peran kader menjadi sangat penting? Karena Bawaslu memiliki keterbatasan dalam hal personil, dalam hal kewenangan, dalam hal regulasi. Nah, itu juga yang kemudian saya mau masuk ke kasus yang pertama tadi. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Mika di sesi pertama bahwa ada kekosongan hukum ketika seorang pejabat yang kemungkinan besar, ini bukan petahana ya, tapi kemungkinan besar akan menjadi petahana, memanfaatkan bansos untuk kepentingan sosialisasi dirinya. Dengan misalnya menempelkan label. Misalnya tadi di Kabupaten Buru katanya, Partai Golkar, di Buru Selatan, Partai Golkar menyalurkan bansos dengan mengatasnamakan gugus tugas, tapi mencantumkan identitas partainya di Buru Selatan. Nah, apakah ini termasuk pelanggaran? Kata Ibu Mika, itu ada kekosongan, karena memang Bawaslu dibatasi dengan banyak hal untuk menjadikan itu sebagai tindakan pidana misalnya. Tetapi, kader atau masyarakat secara luas memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan yang tidak terbatas untuk mengawasi itu. Misalnya, saya katakan bahwa kita punya akun-akun media sosial yang bisa dengan cepat tersebar ke semua orang yang kita kenal, yang berjejaring dengan kita. Ya. Dengan begitu, kita bisa mengungkapkan itu tanpa ada beban pelanggaran kode etik yang mengancam penyelenggara pemilu misalnya. Lalu maaf, ini yang terakhir, yang ketiga, saya tidak melihat ada langkah konkret yang ditawarkan oleh peserta terkait dengan bagaimana mengawasi penyelenggara pemilu. Itu yang penting. Tadi misalnya Saudara Diva menjelaskan tentang kewenangan-kewenangan Bawaslu dalam menangani kecurangan-kecurangan itu. Tapi bagaimana dengan peran Anda selaku kader nantinya? Ini yang penting dielaborasi. Saya berikan gambaran. Perbawaslu 4 2019 mengatur tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat Panwascam sampai ke PTPS adalah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota. Sehingga ketika mendapati pengawas TPS, PPL, Panwascam melakukan pelanggaran, maka pelaporannya tidak rumit. Laporkan saja ke Bawaslu Kabupaten. Kalau Bawaslu Kabupaten tidak menindaklanjuti laporan saudara, laporan masyarakat, maka laporkan ke Bawaslu Provinsi. Kami akan melaporkan Bawaslu Provinsi itu ke tingkat yang lebih tinggi kalau kami tidak bisa memberikan pembinaan. Gitu. Di KPP sendiri memberi ruang yang begitu luas, memberi kemudahan mengakses pelaporan dengan memberi kesempatan kepada semua masyarakat luas untuk melaporkan penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran. Nah, ruang-ruang ini yang menurut saya belum disentuh, sehingga penyelenggara pemilu, terutama di tingkat teknis, begitu gampang, begitu mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini kami harapkan kehadiran kader nantinya berkontribusi pada menekan terjadinya pelanggaran oleh penyelenggara pemilu di setiap tingkatan. Saya pikir itu, Kang Regi, Bapak rekan pimpinan dan Pak Mail, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Subayat atas tanggapannya. Yang selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Astuti Usman untuk tanggapan dari apa yang sudah disampaikan. Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih para narasumber, ada Pak Mail, Pak Bair, Pak Tom, dan Pak Poli, serta sahabat-sahabat peserta yang kami hormati. Sudah banyak yang diuraikan
disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Namun perlu saya tegaskan lagi bahwa apa yang disampaikan oleh beberapa sahabat-sahabat peserta tadi terkait dengan kasus yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu di mana kita hanya fokus pada terkait dengan bantuan dana sosial misalnya dan sebagainya, dan fokusnya hanya ke situ. Nah, peserta tidak melihat bahwa bagaimana proses proses pencegahan yang harus peserta sekalian nanti lakukan pada saat hal ini misalnya terjadi nanti pada pelaksanaan tahapannya. Ya. Langkah strategis apa yang nanti sahabat-sahabat lakukan atau sahabat-sahabat buat. Nah, jadi sahabat-sahabat hanya fokus pada bagaimana penerapan pasal 71, padahal tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tom bahwa pasal 71 itu dia berbicara terkait dengan pelanggaran tindak pidana. Nah, fokusnya ada di situ. Nah, peserta harusnya lebih aktif bahwa apabila nanti pada saat benar-benar persoalan ini yang kita bahas pada hari ini, dia akan terjadi pada tahapan-tahapan, ya misalnya pada tahapan kampanye, atau pada tahapan masa tenang, atau tahapan pungut hitung. Nah, itu langkah-langkah strategis apa yang dilakukan. Nah, di sini kami belum melihat peserta menyampaikan terkait dengan persoalan ini. Ya. Yang kedua, bahwa kasus ini kenapa diangkat? Karena kami yakin kasus ini pasti akan terjadi dengan kondisi real yang terjadi pada saat ini. Ya, sehingga tadi ada yang mengatakan bahwa ini benar-benar sudah masuk pada penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Nah, padahal kita kembali lagi bahwa kalau memang penetapan itu sudah ditetapkan, berarti apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat peserta tadi, nah itu dia akan sinkron dengan persoalan yang saat ini terjadi yang kita bahas. Nah, tetapi karena kita melihat bahwa perlu dijelaskan bahwa di sini bukan berarti tidak ada kekosongan hukum ya, karena pilkada ini tidak dihentikan. Itu perlu kita ketahui bersama, sahabat-sahabat sekalian, bahwa yang dihentikan itu hanya beberapa tahapan. Sehingga tahapan secara keseluruhan itu belum dihentikan karena PKPU terkait dengan tahapan program itu belum dicabut sampai saat ini. Sehingga benar-benar bahwa tahapan ini masih dilaksanakan. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Nah, selanjutnya bahwa apakah kasus ini ada penyalahgunaan terkait dengan kewenangan pembagian bansos dan sebagainya, dia merupakan kampanye terselubung atau tidak. Kalau kita membaca keseluruhan kasus itu sampai selesai, berarti belum ada unsur kampanyenya di situ, ya, belum ada unsur kampanye. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena tahapan sampai saat ini, tahapan penetapan pencalonan itu belum dilakukan. Nah, terkait dengan apakah Bawaslu memiliki kewenangan atau tidak dalam hal laporan maupun temuan ataupun masih dugaan pelanggaran pun, Bawaslu punya kewenangan, yaitu ada pada pasal 135 A huruf ini angka 2, ya, angka 2. Jadi di situ Bawaslu memiliki kewenangan bagaimana menerima, bagaimana memeriksa dan memutuskan. Jadi kalau
ada yang mengatakan tadi bahwa Bawaslu belum punya kewenangan. Ternyata Bawaslu memiliki kewenangan ada pada Undang-Undang 10 2016 pasal 135A. Ya, di situ kewenangan itu ada di situ. Jadi mau masyarakat itu melaporkan ataukah kita sebagai Bawaslu hanya mendengar bahwa ini masih dugaan pun, kita harus menelusuri terkait dengan persoalan itu, lalu nanti ada proses-proses yang nanti dilakukan oleh Bawaslu dalam bentuk kajian dan sebagainya, apakah ini dia masuk pelanggaran apa, ya, karena pelanggaran itu di dalam untuk Bawaslu itu ada 3, ada administrasi, ada pidana, terus ada etik, ada juga penyelesaian sengketa di dalamnya. Nah, itulah yang menjadi kewenangan Bawaslu. Jadi pada saat ini bila ada yang melaporkan terkait dengan dugaan-dugaan tersebut, Bawaslu tetap menerima, lalu melakukan proses kajian dan sebagainya. Mungkin itu beberapa hal yang kami sampaikan, kami kembalikan. Oke, baik, Ibu, terima kasih banyak atas tanggapannya. Kemudian selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Paulus Simalek memberikan tanggapannya. Silakan, Pak. Izin Bapak Ibu narasumber menambahkan sedikit dari penyampaian saudara kita peserta yang sudah mencoba memahami 3 kasus yang disampaikan. Yang pertama, secara umum kita ingin sekolah kader pengawas partisipatif pemilu dan atau pemilihan ini bisa menghadirkan aktor pengawas partisipatif dan sekaligus sebagai kader penggerak pengawasan partisipatif di masyarakat. Oleh karena itu, peran dan fungsi sebagai aktor maupun sebagai kader pengawas partisipatif di masyarakat sungguh dibutuhkan dalam rangka mendorong tingkat partisipasi publik yang makin luas ikut mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan atau seluruh penyelenggaraan tahapan pemilihan dan pemilu di daerah ini. Bagaimana peran serta kader dan aktor pengawas partisipatif di masyarakat? Secara gamblang, saudara telah menunjukkan kualitas dan pemahaman saudara memahami tentang persoalan-persoalan yang biasanya terjadi di dalam tahapan pemilihan dan pemilu. Tapi yang belum nampak adalah bagaimana kader akan mengaktualisasikan perannya di masyarakat pada saat ada ditemukan atau sedang diketahui ada dugaan pelanggaran yang ditemukan atau diketahui oleh kader maupun masyarakat. Baik itu dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, tim sukses, pasangan calon, maupun sebagai penyelenggara pemilu. Ini catatan penting. Tadi saya tangkap dan mungkin menjadi catatan juga, kader yang disiapkan oleh Bawaslu bukan berarti kader itu tidak bisa melaporkan Bawaslu. Jika diketahui Bawaslu dan jajarannya sampai ke tingkat pengawas TPS ditemukan melakukan pelanggaran atau tidak netral dalam melaksanakan tugasnya, bukan berarti kader partisipatif ini tidak bisa melaporkan. Dan mungkin ini catatan untuk kita semua. Peran kader adalah sebagai penggerak, sebagai motivator di masyarakat untuk mendorong tingkat partisipasi publik yang semakin luas. Sama-sama kita berperan mengawasi tahapan. Yang berikut,
ada hal penting yang mungkin saya ingin tambahkan dari semua narasumber, bahwa tugas Bawaslu mengawasi seluruh tahapan, tugas dan wewenangnya, menemukan, menerima laporan, menindaklanjuti, menyelesaikan penyelesaian sengketa, bahkan ada perintah petugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang adalah menemukan dan melaporkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Tadi ada kasus yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala daerah yang notabene akan maju sebagai petahana dalam tahapan pemilihan kepala daerah 2020. Pasangan calon belum ditetapkan. PKPU 2 tahun 2020, tahapan jadwal dan program itu penetapan pasangan calon bulan Juli 2020. Namun karena penundaan karena wabah non alam ini, tahapan ini pasti berubah. Dan tahapan pemilihan Bupati, Gubernur, Wali Kota 2020, PKPU 2 2020 itu belum dibatalkan. Belum dibatalkan. Tapi tahapan pemutahiran data pemilih, tahapan pencalonan, dan pembentukan lembaga ad hoc itu ditunda. Tapi PKPU 2 2020 sama sekali tidak dibatalkan. Ini penting untuk kita perhatikan secara bersama-sama. Bagaimana dengan penerapan kewenangan Bawaslu menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah akan maju sebagai calon kepala daerah yang belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Apakah ada kewenangan pelanggaran yang diatur dalam ketentuan di mana? Saya mengajak kita untuk lihat dalam Undang-Undang 9 tahun 2015, perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, khusus di pasal 76. Ada mengatur tentang larangan kepala daerah untuk tidak, nanti ditampilkan pasal 76 ya. Ini larangannya. Oh, ya, masih besar. Oh, besar. Ya, lagi. Ya. Larangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini ya. Membuat keputusan secara khusus, memberikan keuntungan pribadi, sampai dengan poin E di bawah. Ini ketentuan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kalau misalnya dengan Undang-Undang Pemilu atau pemilihan, kita terbatas dengan belum ditetapkan sebagai pasangan calon, ada kewenangan yang diberikan untuk kita awasi dengan undang-undang ini. Berikut pasal 78, itu ada sanksinya. Sanksinya apa? Sanksinya sampai bisa diberhentikan. Saya ingin menunjukkan saja biar teman-teman kader bisa lihat, karena kewenangan Bawaslu itu diberikan untuk bisa menemukan, melaporkan atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undang lainnya. Nah, ini penting kaitannya dengan yang tadi, yang saudara sudah jelaskan tadi. Ternyata kita Bawaslu juga diberikan kewenangan itu. Bagaimana peran kader dalam membantu menemukan atau menginformasikan dugaan pelanggaran ini? Yang pertama, kader bisa sebagai informan memberikan informasi ke Bawaslu sesuai dengan jenjang, disertai dengan buktinya, disertai dengan saksinya. Kalau tidak cukup
bukti, ya Bawaslu akan menindaklanjutinya dengan temuan. Yang berikut, kader juga bisa mengambil peran sebagai pelapor jika kader sudah cukup umur, artinya syarat formilnya terpenuhi. Kadang-kadang kader berperan sebagai informan saja, tapi lupa kader juga bisa sebagai pelapor jika syarat formilnya terpenuhi. Syarat formil itu kan dari sisi usia pertama ya. Jadi ini penting untuk diperhatikan oleh kita sebagai kader, bahwa kewenangan diberikan sesuai dengan undang-undang pemilihan atau undang-undang pemilu, tapi kewenangan juga diberikan mengawasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini penting untuk diketahui. Namun, bagaimana proses menyelesaikan dugaan pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya? Tentunya, Bawaslu tidak menindaklanjutinya karena tidak memiliki kewenangan itu. Tapi kita merekomendasikan kepada instansi yang punya kewenangan. Jika itu dilakukan oleh kepala daerah, kita rekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri. Atau kalau itu aparatur sipil negara, kita rekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Jika itu pelanggaran terhadap netralitas, jika pelanggaran terhadap tindak pidana, kita laporkan tindak lanjuti kepada kepolisian yang punya kewenangan untuk itu. Ada satu hal yang saya dapat dari diskusi kelas ini, dari pernyataan Pak Is tadi, setelah beliau mencermati, mengamati penyampaian dari saudara dari Kepulauan Aru, saudara Ilham Bugis. Ternyata dugaan pelanggaran pidana yang tidak efektif ini diakibatkan karena Bawaslu sendiri masih dianggap sebagai lembaga yang tidak bertaring. Di dalam peraturan bersama Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu itu sudah mengatur sentra penegakan hukum terpadu yang disebut dengan sentra Gakumdu. Gakumdu ini sebenarnya harus dioptimalkan fungsinya sebagai penegak hukum khusus untuk tindak pidana pemilu. Jadi Gakumdu tidak hanya tunggu laporan, menindaklanjuti, tapi peran preventif, fungsi pengawasan, fungsi pencegahan dari sisi pencegahan terhadap potensi terjadi tindak pidana pemilihan atau pemilu, ini seharusnya lebih banyak harus diperankan oleh Gakumdu secara bersama-sama. Ada polisi, ada jaksa, ada Bawaslu, sosialisasi, bahkan harus peran ini diturunkan secara sama-sama. Karena pada saat pejabat daerah, Bawaslu sendiri mereka tidak pandang, kira-kira begitu. Tapi kalau di dalamnya ada unsur penegak hukum dari kepolisian dan dari kejaksaan, sama-sama, kami yakin gaungnya lebih baik, lebih besar. Dan itu memberikan warning kepada pejabat di daerah ini, maupun petinggi-petinggi, bahkan dengan pelaku-pelaku yang punya kapitalisme yang sangat kuat, mereka juga akan segan dengan itu. Jadi mungkin dari apa yang disampaikan Pak Is, saya berpendapat bahwa peran dan fungsi Gakumdu ini harus dioptimalkan mulai dari fungsi pencegahan, sosialisasi secara bersama-sama, tidak Bawaslu, tapi peran lembaga ini harus dimaksimalkan. Berterasa ini dari yang tadi disampaikan, mungkin terakhir mungkin yang diharapkan adalah saudara-saudara kader sungguh memahami perannya setelah selesai dari proses pendidikan kader ini, apa yang harus saudara lakukan di lapangan, di masyarakat. Dan kami berharap tidak sendiri, tapi sebagai kader
harus mampu menggerakkan komunitas, kelompok yang lain untuk secara bersama-sama. Sebarkan ini ke komunitas, ke kelompok saudara-saudara, agar banyak orang lebih mengetahui. Walaupun di dalam tengah kondisi seperti ini, tapi kami bisa menghadirkan kader pengawas pemilu. Mudah-mudahan bagian yang beta tangkap hari ini bisa diterima oleh saudara kader pengawas partisipatif di kelas ini, dan saya kembalikan ke saudara moderator untuk melanjutkan proses diskusi keton dengan teman-teman peserta. Terima kasih Pak Reji. Terima kasih banyak Pak Poli atas tanggapan. Dengan demikian Ibu Bapak setiap narasumber sudah menyampaikan setiap tanggapan dari jawaban Bapak Ibu peserta terkait 3 studi kasus yang ada. Kemudian ada 2 peserta yang baru bergabung, maka dari itu kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap diskusi kita pada kesempatan hari ini. Untuk yang pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak Arman dari Buruh. Ada tanggapan Pak atau ada pertanyaan? Silakan. Bisa. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf tadi ada gangguan jaringan sedikit. Untuk kesempatan kali ini saya ingin merespon argumen yang disampaikan oleh Ibu Tuti mengenai bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang melibatkan kepala daerah. Artinya memang betul dalam bantuan yang dilakukan ini belum ada unsur kampanye, tapi sebagai kepala daerah, sebagai partai politik, ini kesempatan yang digunakan. Artinya kesempatan emas yang digunakan untuk melakukan kampanye secara terselubung. Apakah dia sebagai kandidatnya, ataukah ia akan mencalonkan kandidatnya akan dicalonkan nanti. Ini merupakan kesempatan emas yang mereka lakukan di masa sebelum ada masa kampanye. Terus kemudian, apa yang harus dilakukan kita sebagai seorang kader? Sudah barang tentu sebagai seorang kader, kita harus memberikan informasi atau melaporkan tindakan-tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib di sini, di maksudnya Bawaslu. Dan apabila ketika kita melaporkan pelanggaran tersebut ke pihak Bawaslu Kabupaten, kemudian Bawaslu Kabupaten tidak merespon, ini dapat diartikan bahwa Bawaslu Kabupaten tidak bertanggung jawab atas pelanggaran dilakukan oleh para kandidat. Kemudian apabila Bawaslu Kabupaten tidak merespon, maka kita harus melaporkan ke tingkat Bawaslu Provinsi. Tapi di sini ada kendala karena mungkin kita belum mengenal para komisioner dari Bawaslu Provinsi. Di sini saya juga memberikan sebuah saran, mungkin mohon izin apabila setelah selesai diskusi ini kami bisa menyimpan para nomor kontak WA dari Bawaslu Provinsi agar apabila ketika kita menemukan tindakan-tindakan pelanggaran kita bisa melaporkan. Apabila dari Bawaslu Kabupaten tidak merespon hal tersebut. Mungkin demikian, kembali ke moderator. Oke, baik, terima kasih Bapak Arman dari Buruh atas tanggapannya. Kemudian kami berikan kesempatan kepada Bapak Hanok dari Maluku Tenggara Barat. Silakan Pak. Mohon maaf Pak, audionya belum terdengar Pak. Mute sebelah. Perangkat sebelah kiri bawah. Tadi. Audionya Pak. Pojok kiri bawah Pak. Kiri bawah itu yang ada merah tuh di pencet. Masih mute Pak. Mikrofonnya lambang mic itu. Suaranya masih belum terdengar Pak. Dia pun masih pakai speaker tuh, yang speakernya ke atas. Oke. Ya. Baik, selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Beta. Sebelumnya Beta minta maaf karena Beta agak terlambat, ada duka. Iya, baik Pak. Iya. Iya. Dan saya juga posisi sekarang di Ambon Pak, bukan di MTB karena wabah yang menimpa Katong semua jadi belum balik.
tapi beta mengikuti materi tadi, beta sedikit melenceng dari masukan dari ini buruh, dari Bung Arman, bahwa tadi beta mengikuti materi dari Ibu Tuti Usman. Beta kira kita jangan terlalu berpikir yang negatif. Karena ketika pembagian bantuan yang sekarang yang kita lihat itu kan ada ini kepala daerah, tapi itu kan hak, maksudnya ini dari bantuan dari pemerintah dan itu berikan kepada kepala daerah yang memberikan bantuan kepada masyarakat, tapi kita jangan berpikir bahwa oh itu dia, waduh ini kayaknya dia mau maju untuk yang kedua, lalu dia kata kasar dibilang cari muka. Jangan kita melihat itu, karena kan belum masuk untuk tahapan pemilihan berikut. Jadi kalau macam kita berpikir kayak begitu jangan. Karena sekarang kan kebanyakan masyarakat melihat begitu, tapi setidaknya kita sebagai kader SKPP ini, kita jangan memberikan ini pemikiran yang negatif kepada masyarakat. Karena kalau kita memberikan pemikiran negatif kepada masyarakat, nanti tidak ada tingkat partisipasi dari masyarakat untuk nanti pemilihan berikut. Ya kita mengikuti alur aja. Karena beta tadi sudah mengikuti ada banyak undang-undang yang ini, karena beta juga ini untuk secara undang-undang hukum, beta bukan orang hukum. Tapi beta melihat yang situasi sekarang, kita jangan terlalu menilai hal-hal yang kurang baik terhadap kepala daerah. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Anok. Iya. Atas tanggapannya. Kemudian kami berikan kesempatan kepada Bapak Irham. Ada pertanyaan atau tanggapan kembali Pak, silakan. Kami mempunyai waktu 30 menit lagi untuk diskusi ini, kami silakan. Iya, punya 30 menit. Total diskusinya 30 menit. Jadi kami masih silakan untuk bertanya. Ya, Bapak Irham? Ya, terima kasih. Jadi, tapi kita bisa halo, dengan halo. Mohon maaf Pak, belum dengar jelas Pak. Tes. Oke, silakan. Tes. Jelas? Iya, silakan Pak. Oke, kami pindahkan dulu untuk kesempatan kepada yang lain Pak ya. Terima kasih. Jadi terima kasih. Halo. Oke Pak, karena gangguan kami berikan kesempatan yang lain Pak ya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Miliova. Ada pertanyaan atau tanggapan terkait diskusi kita. Ada kesempatan Ibu, silakan. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Masih seputaran untuk bansos. Tadi yang barusan disampaikan oleh rekan kita, aduh siapa tadi namanya itu? Lupa lagi. Yang tadi tuh untuk katanya jangan terlalu berpikiran negatif untuk kepala daerah. Seperti itu. Di sini menurut beta sendiri bahwa namanya kita masyarakat ya, masyarakat biasa, kita menerima bansos, bantuan sosial dari pemerintah, kita sangat respect, sangat senang. Apalagi contohnya dalam bansos dalam kondisi seperti ini. Jadi di sini dengan adanya wabah COVID, kemudian dalam proses untuk tahapan pilkada, di sini bansos yang diberikan itu kenapa harus ada contohnya logo, gambar pilkada? Kenapa tidak yang biasa saja? Contohnya tidak usah ada itu logo atau gambar kepala daerah atau
nama-nama atau apalah seperti itu. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, pasti kita bisa berpikir bahwa wah ini dia mau masuk ke contohnya pencalonan yang kedua nih. Berarti di sini dia mengambil kesempatan seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa ini mau bilang kampanye terselubung juga tidak bisa, atau curi start kampanye seperti itu. Menurut Beta, ya kira-kira seperti itu, Pak. Ibu, Iya. baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Diva. Ada tanggapan Ibu terkait diskusi pada kesempatan ini? Silakan, waktunya 2 menit. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanggapi sekaligus ada ada satu pernyataan yang ditanggapi oleh narasumber terkait dengan tadi undang-undang yang berlaku terkait dengan unsur-unsur yang telah terpenuhi dan satu unsur yang tidak terpenuhi itu kan bisa saja itu dijadikan kalau misalnya dalam regulasi yang ada delik terpenuhi berarti harus seluruh unsur itu terpenuhi. Jadi bagaimana kalau misalnya unsur-unsur itu tidak terpenuhi, biarpun cuma satu yang tidak terpenuhi, berarti apakah itu termasuk atau tidak dalam kasus tersebut? Sekian. Oke, terima kasih banyak Ibu Diva. Dengan demikian kami berikan kesempatan kepada setiap narasumber untuk memberikan tanggapan terakhir sekaligus untuk pesan pada diskusi kesempatan ini dari setiap narasumber. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Ismail. Kami persilakan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Menarik tempun diskusi siang hari ini. Beta punya beberapa catatan yang ingin beta sampaikan di akhir ini, bahwa sungguhnya satu hal yang beta sampaikan teman-teman ya kaders ini memang beta ingin supaya mereka dibekali dengan semacam petunjuk atau apalah namanya untuk menelusuri regulasi berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu, supaya dom bisa dapat memahami apa yang menjadi keinginan dari yang disampaikan oleh bapak-bapak komisioner tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, beta ingin mencermati hal yang berkenaan dengan kasus-kasus. Memang beta tadinya juga punya fama itu melihat kasus ini yang nanti diolah. Mana kemudian kita mengolah kasus itu yang masih ada di pikiran sebagai narasumber eksternal. Jadi beta coba mendalami apa yang menjadi keinginan, apa yang dipahami oleh teman-teman kaders ini. Dan yang muncul ya seperti tadi, memang ketika kita mengharapkan mereka mengeksplor sesuatu yang lebih jauh dari apa yang dipakem dalam anatomi kasus yang disampaikan, harusnya bagi beta ada semacam petunjuk lanjutan. Kira-kira ketika itu dihubungkan dengan kasus-kasus lain seperti apa. Nah ini yang terbaca, sehingga beta kira teman-teman juga dalam mengeksplor menyampaikan apa yang menjadi keinginan dari para bapak-bapak, ibu pimpinan Bawaslu. Satu hal yang menarik tentunya berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang tadi, beta kira memang beta ingin memberikan satu stressing penuh memang. Gakumdu, sentra Gakumdu itu menjadi bagian yang sangat penting yang harus dimaksimalkan perannya. Karena selama ini juga, kalaupun itu ada, dong kan cuma menunggu laporan, gitu kan. Dan langkah nyata pun kita belum lihat bahwa banyak penyimpangan wewenang, penyalahgunaan wewenang, iya dilakukan. Apalagi sekarang terkait dengan bansos, misalnya ketika meletakkan emblem logo calon kepala daerah, itu salah tuh. Dan ini bisa kita masukkan ke dalam kategori kasus korupsi sebenarnya ketika membaca ketentuan mengenai undang-undang korupsi. Dia memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan dia sendiri. Walaupun dia bungkus bantuan sosial, tetapi yang dia pakai uang negara, tapi di dalam mengikuti adalah kepentingan pribadi. Dan ini teman-teman bisa cermati secara lebih dalam. Lalu bagaimana mekanisme melaporkannya, silahkan. Saya kira Bawaslu sudah membuat ring-ringnya, bahwa teman-teman kaders ini adalah mitra dan ujung tombak pengawasan pemilu.
yang ketong harapkan pemilu ini bisa lebih berkualitas, khususnya pilkada yang nanti ketong hadapi di beberapa kabupaten yang ada di Maluku ini. Saya kira peran saudara-saudara sebagai kaders itu sangat signifikan. Jadi coba dalami kembali pemahaman saudara-saudara terhadap peraturan-peraturan kepemiluan. Satu hal terakhir yang beta mau sampaikan Pak Poli dan teman-teman pimpinan, Pak Hanok, statement Pak Hanok saya kira itu patut untuk dikritisi kembali. Bahwa tugas katong sebagai pengawas pemilu itu namanya pengawas itu tugasnya mencurigai sebenarnya. Tapi bahwa kemudian tidak menyampaikan itu kepada orang, iya, katong punya kode etik mendengar itu, jangan publikasi ini begini-begini, tidak. Bahwa ketong harus mencurigai setiap langkah yang dilakukan dan kemudian menghubungkan masalah yang ketong temukan dengan peraturan perundang-undangan. Ada penyimpangan tidak? Ada masalah tidak? Kalau ada masalah, laporkanlah itu secara bertahap. Tapi kalau itu ketong biarkan, ini jadi satu masalah besar. Beta kira khusus Pak Hanok, beta mohon maaf, beta kira harus dipahami, didalami kembali supaya ini bisa menjadi ketong semua punya tanggung jawab. Ketong semua punya tanggung jawab. Beta kira itu. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Bapak Ismail. Kemudian kami berikan kesempatan kepada Bapak Subaya Pak untuk menyampaikan arahan pada diskusi kesempatan hari ini. Subaya kader giliran pertama ini. Saya kira kosong. Ya, Pak Mail. Terima kasih Pak Mail sudah bergabung. Ya. Jadi Pak Mail ini juga pengawas sesungguhnya karena beliau adalah kepala pengawas internal IAIN Ambon, Pak Mail kan. Ini mitra kerjasama Raksa Kota Jurusan. Jadi saya sepakat bahwa pengawas itu tidak boleh berpikir seperti orang biasa. Cara berpikirnya harus di luar dari biasa. Istilah Pak Poli itu ya, pengawas itu harus mencurigai, tidak boleh. Kalau ada pengawas yang tidak mencurigai setiap kejadian, setiap orang, itu bukan pengawas itu. Itu kira-kira ya, jadi saya sepakat bahwa itu perlu dikaji ulang, didiskusikan ulang. Meskipun tentu saja kemudian kecurigaan kita tidak boleh merusak sistem, tidak boleh merusak silaturahmi, tidak boleh merusak pertemanan. Ya. Saya membayangkan itu mungkin karena situasi sekarang yang membuat kita serba salah. Ya. Kalau misalnya orang mau membantu, kita bersyukur. Kalau tidak membantu, kalau begitu tidak usah membantu, kasihan juga kan orang-orang yang. Tapi kita yang pengawas ini jangan itulah. Biarlah orang-orang di luar itu yang berpikir seperti itu, kita berpikirnya lain. Maaf saya lanjut. Saya tadi fokus ke soal netralitas penyelenggara. Selain itu adalah fokus saya selaku koordinator SDM organisasi, saya melihat bahwa titik sentral dari pelanggaran yang banyak terjadi, salah satunya adalah pada penyelenggara. Netralitas penyelenggara. Bisa kita bayangkan sahabat kader pengawas organisasi konsensus sekalian, dalam sebuah permainan olahraga seperti sepak bola, ketika wasit sudah mulai tidak netral, mungkin karena masalah kedekatan dengan salah satu tim, apalagi kalau wasitnya tidak netral karena sudah disogok, sudah dibayar oleh salah satu tim. Kacau lah pertandingan itu. Kacau. Jadi saya sepakat dengan tadi dijelaskan oleh Irfan dari Anu bahwa bukan hanya membuat permainan menjadi tidak dipercaya hasilnya, tapi juga berpotensi menimbulkan konflik. Kita lihat sepak bola Indonesia, hampir setiap sepak bola itu terjadi perkelahian. Dan itu bukan karena antar pemainnya tidak saling suka, tapi karena wasitnya dituduh tidak adil. Ya? Nah, realitas kita saat ini adalah penyelenggara dari setiap tahapan dan setiap tingkatan itu selalu ada yang tidak netral.
terutama nanti di tingkat TPS sampai kepada rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan ini menjadi bagian penting yang saya harapkan sahabat kader pengawasan sekalian untuk fokus ke sini. Dan seperti yang disampaikan Pak Poli tadi, yang kami harapkan bukan hanya pemahaman yang komprehensif, tetapi juga aktualisasi dari pemahaman itu. Jadi kami harapkan seperti itu. Ada tentu saja aktualisasi menjadi tidak bermakna kalau tidak lahir dari pemahaman yang komprehensif. Tetapi pemahaman yang komprehensif menjadi sia-sia kalau tidak ada aktualisasi. Oleh karena itu, dua-duanya harus beriringan. Ya. Saya harap nanti setelah selesai sekolah kader ini, sahabat sekalian tidak berhenti belajar, terus belajar, karena kita adalah makhluk yang selalu belajar sampai maut memisahkan kita. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Subayat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Astuti Usman untuk menyampaikan tanggapan terkait pelaksanaan diskusi pada kesempatan hari ini sekaligus arahan penutup dari Ibu Tuti. Iya, baik. Terima kasih para narasumber yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat-sahabat peserta sekolah kader yang berbahagia. Saya mengutip bahasa yang terakhir ya, yang disampaikan oleh Pak Is, salah satu narasumber dari eksternal, bahwa sahabat-sahabat sekolah kader ini akan disiapkan, akan menjadi ujung tombak. Berarti sahabat-sahabat berada pada garda terdepan. Ya. Bagaimana membantu Bawaslu untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, pemilu yang bermartabat. Nah, karena sahabat-sahabat sudah bergabung bersama kami, berarti sahabat-sahabat sudah menghibahkan diri kepada Bawaslu, Bawaslu menang pemilu ini dan siap untuk menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran yang saya dapatkan. Ya, mohon mari belajar yang aktif, ya. Dan diskusi ini perlu saya sampaikan bahwa diskusi ini tidak akan berakhir di sini, sahabat-sahabat sekalian. Kita akan ada punya forum-forum tersendiri untuk bagaimana tetap memberikan pencegahan, memberikan pemupukan yang bagus kepada sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat pun bisa memberikan masukan kepada kami untuk bagaimana kita benar-benar melaksanakan fungsi pengawasan ini secara baik dan benar. Ya, kalau hanya Bawaslu saja kami yakin tidak akan mampu untuk melaksanakan ini, tidak akan mungkin menciptakan pemilu yang berkualitas. Nah, Bawaslu membuka diri untuk seluruh elemen masyarakat, kader-kader yang sekarang lagi kami persiapkan dari Sabang sampai Merauke. Sahabat-sahabat ini ya 70 sekian orang ini dipersiapkan adalah kader yang terbaik bagi kami. Kami yakin mudah-mudahan sahabat semua bisa lolos untuk menjadi kader pengawas pemilu nantinya. Ya, dengan keaktifan dan apa yang sudah sahabat-sahabat berikan untuk kegiatan-kegiatan sebelum 1 bulan dalam proses pembelajaran audiovisual sampai pada hari ini, dan nanti juga ada tes terakhirnya. Ya, jadi masih ada nih proses sahabat-sahabat sekalian, bukan berakhir di sini. Ada 1 tahapan lagi yang nanti sahabat-sahabat mengikuti. Baik, terkait dengan sudah banyak yang disampaikan ya, bagaimana kita bisa menciptakan pemilu yang berkualitas, bagaimana menjadi pengawas yang menjunjung integritasnya, ya. Nah, itu sudah banyak yang disampaikan. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa sebagai pengawas, tadi Pak Mayu sudah katakan, bahwa sifat curiga itu harus ada pada kami, harus ada pada kita penyelenggara sebagai pengawas. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang, gerakan apapun, nah selama dia itu
Misalnya ada sebagai nanti dimasukkan sebagai calon ataupun bakal calon ataupun tim sukses dan yang lainnya, dia terlibat dalam satu sistem itu, kita akan selalu mengikuti mereka, mencurigai apakah apa yang dia lakukan itu mau benar atau tidak. Nanti prosesnya setelah itu. Nah, kenapa Bawaslu punya kewenangan juga melakukan pencegahan? Salah satu pencegahannya seperti itu. Nah, kita akan mengikuti dan akan membuat satu kebijakan. Ada surat edaran yang walaupun tahapan sekarang berhenti nih, tapi surat edaran itu sudah kami buat, sudah Bawaslu layangkan, baik itu ke gubernur, bupati maupun wali kota, terkait dengan bagaimana tidak menggunakan dana sosial itu untuk digunakan sebagai kepentingan politik, dan juga bagaimana seorang kepala daerah itu harus netral dan sebagainya. Nah, itu langkah-langkah pencegahan itu sudah dilakukan oleh Bawaslu. Nah, sehingga kami berharap ke depan nanti kalau pelaksanaan pemilu ini tetap dilaksanakan pada Desember 2020, nah ini menjadi satu kekuatan besar yang sudah kami bangun. Ya, ada kerjasama dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan lembaga masyarakat untuk bersama-sama bagaimana kita akan mengawasi pelaksanaan daripada tahapan-tahapan pemilu ini. Karena kenapa? Bawaslu itu secara kuantitas itu hanya sedikit, ya, hanya beberapa. Di desa itu begitu desa yang besar cuma satu orang yang mengawasi. Kalau tidak ada keterlibatan masyarakat, berarti akan pincang ini demokrasi. Nah, jadi intinya bahwa tujuan daripada kegiatan ini adalah bagaimana kita menyatukan pemahaman kita, menyatukan persepsi kita untuk bagaimana menghadapi pilkada di 2020 dengan pilkada yang berbeda jauh dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya. Jadi karena ini masa COVID-19, ya pertemuan-pertemuan pun dibatasi, kita lebih banyak menggunakan virtual nantinya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami mengucapkan selamat bergabung sahabat-sahabat sekalian menjadi pionir-pionir yang terbaik buat kami Bawaslu. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Ibu Tuti atas arahannya. Terima kasih banyak Ibu Bapak peserta berdiskusi. Selanjutnya untuk menutup pada diskusi kita, pada kesempatan diskusi siang ini, kami berikan kesempatan pada Bapak Thomas Wakan. Kami persilakan Pak. Iya. Sebenarnya saudara moderator atau program saja. Mandat itu diberikan kepada Ibu Tuti, cuma karena Ibu Tuti tidak menggunakan, saya untuk menutup acara. Dan satu kehormatan, saya diberi kesempatan untuk closing statement sekaligus menutup acara diskusi kita di hari ini. Apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber, khususnya dari pimpinan Bawaslu Provinsi maupun narasumber eksternal Pak Is, yang setia dari awal sampai saat ini, memberikan apresiasi, lebih khususnya juga bagi rekan-rekan peserta sekolah kader yang dengan serius mengikuti kegiatan diskusi sejak awal sampai saat ini. Banyak pikiran-pikiran konstruktif dari saudara-saudara untuk bagaimana melengkapi apa yang menjadi kekurangan desain kerangka hukum pemilu kita. Nah, apa yang disentuh oleh pimpinan maupun narasumber strategis itu adalah hal yang paling penting. Yang menjadi tambahan bagi saya bahwa pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota serentak 2020 adalah pemilihan yang memang menurut Ibu Tuti tadi adalah pemilihan yang berbeda dengan pemilihan serentak sebelumnya. Karena apa? Kita diperhadapkan dengan kondisi yang tidak diduga sebelumnya, situasi yang tidak normal, meminta kita juga harus kerja dengan cara-cara yang tidak normal sebenarnya.
Nah, ada kekhawatiran dari berbagai kalangan terhadap efektivitas pelaksanaan pemilihan serentak yang seyogianya harus terlaksana di bulan September, itu mengalami penundaan ke bulan Desember tanggal 9 pemungutan suara, yang nanti tahapan pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan tripartit dari penyelenggara, DPR dan eksekutif, bahwa akan dimulai tahapan lanjutan terhadap 4 tahapan yang mengalami penundaan kemarin akibat COVID-19 itu di tanggal 15, yang dalam waktu dekat itu akan dilaksanakan tahapan lanjutan. Nah, dalam perjalanan nanti kita tidak mengetahui apakah ada lagi penundaan atau tidak. Kalau bicara tentang potensi untuk ditunda, itu dimungkinkan dalam Perpu nomor 2 tahun 2020. Dan itu lebih mudah diberikan keleluasan bagi penyelenggara, tapi selama ini KPU lagi untuk bisa mengajukan penundaan itu atau memutuskan penundaan itu. Tapi kita berharap bahwa dalam kondisi yang tidak normal ini, bahwa kita punya optimisme untuk bagaimana menyelenggarakan pilkada ini tidak secara prosedural semata. Dan memang kita mengkhawatirkan secara prosedural itu kalau tidak dilakukan dengan benar, berarti akan menghasilkan hasil pemilu yang juga tidak punya kualitas. Orang berbicara substansi, tapi substansi ini juga harus dihasilkan dari sebuah proses yang matang, proses yang benar, proses yang berkualitas. Nah, untuk itu, secara kuantitas memang pengawas pemilu diperhadapkan dari jumlah pengawas yang terbatas, itu tidak bisa terbantahkan. Tapi walaupun dengan jumlah yang banyak, dalam kondisi seperti begini tentu juga tidak memberikan garansi bahwa aktivitas pengawasan tahapan itu bisa berjalan secara ketat. Nah, oleh karena itu, bagian yang paling penting untuk diminta teman-teman punya partisipasi tidak berhenti dalam forum-forum seperti begini. Dan ada akhir dari sebuah proses sekolah kader ini adalah ujian nanti di tanggal 16. Untuk mengukur kelulusan saudara-saudara atau tidak. Yang lulus atau yang tidak lulus bukan berarti berhenti untuk mengambil bagian dalam pengawasan partisipatif. Bagi mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan sekolah kader ini juga ada berbagai cara, metode, media yang digunakan untuk bagaimana membangun kesadaran kolektif bagi masyarakat sipil agar sama-sama dengan pengawas melakukan pengawasan. Nah, akses kita untuk mengawasi ini dibatasi di sini. Ada kekhawatiran penyelenggara, khususnya kita dan KPU, terhadap aktivitas yang berhubungan fisik, kontak fisik misalnya. Dalam tahapan yang akan berlanjut, dalam waktu dekat ini kan adalah verifikasi faktual terhadap pelaksanaan dukungan calon persorangan misalnya, yang mesti harus door to door. Yang melakukannya untuk menghubungi apakah kemudian masyarakat pendukung itu bersedia atau tidak untuk mau bertemu dengan penyelenggara atau penyelenggara bersedia atau tidak. Persoalannya di sini bahwa dengan pikiran ada dilengkapi alat pelindung diri APD itu seakan-akan masalah ini selesai. Tidak berarti di sana. Karena itulah kemudian kita belum berbicara jauh tingkat partisipasi pemilih, membangun kesadaran pemilih untuk aktif datang ke TPS kalau kondisi tidak normal seperti begini. Kira-kira membangun cara pemilihan yang cara konvensional dengan mutakhir bagaimana? Itu kan tidak mungkin itu. Kalau voting itu tidak bisa diakomodir dalam ketentuan kita. Nah, ini yang mesti teman-teman sama-sama dengan kita untuk bagaimana membangun kesadaran. Bukan saja untuk mengawasi, tapi juga bagaimana menggunakan hak politik itu untuk dapat memberikan pilihan atau preferensi politik sesuai hati nurani. Bagaimana melahirkan kepala daerah atau kepala daerah di tengah-tengah kondisi yang tidak normal. Ini adalah mereka yang terpilih adalah normal gitu. Jadi jangan kita dalam kondisi abnormal melahirkan pemimpin daerah yang abnormal juga sebenarnya. Itu akhirnya mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang kita sementara membangun konsolidasi demokrasi itu. Itu harapan kita. Ayo mari kita sama-sama membangun kesadaran kolektif mulai dari saudara-saudara ini. Karena beberapa kali sekolah kader ada kegiatan yang bersifat bagaimana merangkul relawan. Ini belum menjawab apa yang menjadi kebutuhan besar Bawaslu agar pengawasan partisipatif itu bisa berjalan secara maksimal. Saya kira itu yang menjadi catatan tambahan bagi saya. Bagaimana teman-teman diingatkan untuk punya tanggung jawab real setelah kegiatan ini dan selanjutnya bisa menjadi sebanyak mungkin kader-kader baru di tengah-tengah masyarakat yang dimana saudara berada. Sekali lagi kami berterima kasih atas kehadiran kita semua, khusus Pak Mai, Pak Is, dengan setia sejak awal kami memberikan apresiasi bagi Pak Is
bukan di sini saja, tapi ada kita lain juga bisa mengambil bagian yang sama dengan kita untuk bagaimana mengawasi pelaksanaan pemilu atau pemilihan ini secara demokratis dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kegiatan diskusi kita dalam sekolah kader pengasuh ini kelas B, ya kelas B akan dilanjutkan juga ada sore dan besok. Hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudara moderator Bang Regi untuk memandang kita kepada lagi cerdas. Baik, terima kasih banyak Pak Thomas atas saran dan penutupannya. Dengan demikian, Ibu Bapak peserta pada kesempatan ini sudah selesai acara diskusinya. Mohon maaf apabila tidak atas ketidakpuasannya, dan saya harap tidak puas, makanya nanti kedepannya akan ada diskusi lagi, gitu ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak narasumber, Bapak Ismail, Bapak Thomas, Bapak Subaya, Ibu Astuti, dan Bapak Paulus, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta yang telah bergabung pada sore hari ini, dan juga dari Bawaslu Kabupaten Kota yang telah bergabung. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kami tutup selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pak Ketua. Terima kasih Pak Is sudah bergabung. Makasih ya Ibu Tuti, Pak Tom, Ya, Pak. sehat selalu Pak Is. Alhamdulillah sehat ya, makasih. Baik, kita rest ya. Makasih. Terima kasih. Ya. Ya, Ibu Tuti, terima kasih. Kita lihat. Terima kasih juga Pak Thomas.